Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang salah satu metode dalam menyelesaikan linear programming, yaitu metode simplexnya. Pada video kali ini saya akan membedah soal tentang salah satu metode simplex, yaitu yang maksimasi dua variabel. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, kita baca soal ini. Sebuah perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan dari produksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Keuntungan per unit untuk produk A itu 50.000 dan untuk produk B-nya itu 40.000. Nah, untuk produk A, i- dalam proses produksinya menggunakan mesin itu per unitnya memerlukan waktu 2 jam, sedangkan untuk tenaga kerjanya untuk per unitnya itu memerlukan waktu 1 jam. Untuk produk B, untuk memproduksinya per unit itu menggunakan mesin memerlukan waktu 1 jam, sedangkan untuk tenaga kerjanya per unitnya itu memerlukan waktu 2 jam. Batas maksimum sumber daya per minggu untuk mesinnya itu 100 jam, untuk tenaga kerja itu 80 jam. Kita cari nilai maksimum untuk produksi dari produk A dan produk B ini berapa. Nah, langsung saja kita masuk ke model program linearnya. Yang pertama kita buat variabel keputusan. Jadi untuk jumlah unit produk A itu dibuat X1 dan jumlah unit produk B itu dibuat X2. Di sini kan fungsi tujuan yaitu dibentuk dalam tujuan. Pada video kali ini kan yang dibedah tentang maksimasi eh, nilai maksimasi. Maka maksimasi Z sama dengan 50x1 plus 40x2. Nah, ini tuh untuk mengubah nanti dalam bentuk persamaan ditambahkan yang namanya bilangan slack. Bilangan slack adalah bilangan yang mengubah nilai maksimal dalam bentuk persamaan dan hasilnya itu harus lebih dari nol dan tidak boleh negatif. Kendala yang ada itu 2x1 plus x2 itu kurang dari 100 untuk mesin dan x1 plus 2x2 itu kurang dari 80 untuk tenaga kerja. Di mana X1 dan X2 itu lebih besar dari 0. Nah, itulah maksimasi untuk nilai X1 dan X2 itu harus lebih besar dari 0. Nah, pertama, lalu kita ubah ke bentuk kanonik atau bentuk standar. Bentuk kanonik ini kita harus tambahkan seperti yang udah saya bilang tadi, bentuk kanonik. Kita harus tambahkan variabel slack. Di sini untuk slack yang pertama itu untuk mesin waktu, itu diubah S1, untuk S2-nya untuk sisa waktu tenaga kerja. Bentuk kanonik itu seperti ini. Nah, ini bentuk kanonik. Ini dari mana? Ini yang berasal dari tadi. Z sama dengan 50x1 men 40x2. Tadi kan awalnya ini plus 0s1 plus 0s2. Karena ini diubah dalam bentuk sama dengan 0, maka ini berubah jadi negatif dan z-nya pindah ke depan jadi sama dengan 0. Nah, ini selanjutnya ada 2x1 plus x2 plus s1 sama dengan 100. Dan yang terakhir ada x1 plus 2x2 plus s2 sama dengan 8. Lalu selanjutnya buat tablo awal simplex. Nah, dalam metode simplex itu penyebutannya bukan tabel, tapi tablo. Nah, kita masukkan bilangan ini tadi, bilangan dan variabelnya ke dalam bentuk tablo awal simplex. Yang pertama ini untuk saya menyebutnya baris ke nol. Itu untuk baris Z. Ini dimasukkan. Yang dimasukkan itu bilangan yang paling kiri dari sebuah bentuk kanalik ini ya. Yang pertama Z-nya, ini kan ada 1. Untuk
X-nya itu 5, min 50, terus X2-nya min 40, S1-nya 0, S2-nya 0, terus solusi atau nilai kanan. Nilai kanannya itu 0. Nah, untuk selanjutnya yang baris satu mula-mula, ini untuk Z-nya 0. Lalu untuk X1-nya 2, X2-nya 1, terus S1-nya 1, dan S2-nya 0 ya. Sudah sesuai. Dan untuk nilai kanannya ini 100. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah baris 2 untuk S2. Untuk selek yang kedua, X1-nya ada 1, X2-nya 2, dan S1-nya 0, S2-nya 1, dan nilai kanannya 80. Sudah sesuai semua. Nah, apakah nilai pada tabel awal Simplex ini sudah optimal? Belum ya, karena nilai optimal dalam maksimasi metode Simplex itu baris yang Z harus lebih dari 0 atau tidak boleh negatif. Apakah ini sudah memenuhi? Kan belum. Masih ada dua nilai yang negatif. Jadi kita optimalkan nilainya. Nah, untuk mengoptimalkan nilai, kita melakukan iterasi. Itu caranya kita mencari nilai pivot dulu. Yang langkah pertama kita cari kolom kunci. Bagaimana cara mencari kolom kunci? Kolom kunci itu dicari dari eh, bilangan yang paling besar negatifnya. Di sini sudah terlihat jelas yang bilangan paling besar negatifnya pada kolom X1 ya. Jadi kolom X1 jadi kolom kunci karena min 50 lebih besar dari min 40. Nah, selanjutnya kita cari baris kunci. Gimana cara mencari baris kunci? Baris kunci itu dicari, dihitung dari pada nilai kanan dibagikan dengan nilai yang ada di kolom kunci. Jadi ini kayak nilai kanannya pada baris 1, 100 dibagi 2 sampai dengan 50. Ini menjadi rasio. Rasio ini untuk menentukan nanti yang bisa menjadi baris kunci pada tableau dalam metode simplex ini. Nah, terus selanjutnya ini yang baris kedua, B2. Di sini solusinya 80 dibagi 1 sama dengan 80. Nah, untuk menentukan mana yang menjadi baris kunci itu ditentukan dari nilai rasio terkecil. Nah, rasio terkecil di sini kan ada pada B1 yaitu 50. Nah, maka ini yang menjadi eh, baris kunci ya. Nah, ini kan sudah terlihat B1 berpotongan dengan X1. Ini apa? Kolom kunci, ini baris kunci. Perpotongan antara baris kunci dan elemen kunci disebut nilai elemen atau pivot ya. Nah, di sini sudah terlihat solusi yang didapat adalah S1-nya 100, S2 80. Nah, untuk X1, X2 berapa? Kan belum ada di dalam tabel. Maka hasil dari X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai dari hasil dari X1, X2, dan Z, maka kita lakukan iterasi yang pertama. Nah, kita cari iterasi yang pertama. Tadi kan sudah ketemu nilai yang paling negatif pada bilangan Z. Nah, pada iterasi pertama ini, sudah ketemu, ini sudah seperti yang iterasi pertama ini sudah saya bacakan tadi yang sebelumnya. Kolom kunci X1. Kolom kunci ini tadi kan sudah karena nilai negatif yang tertinggi dan Z yang paling negatif. Nah, udah kan? Udah ketemu. Terus rasionya ini menjadi baris kunci pada S1. Sudah ketemu elemen pivotnya. Nah, untuk melakukan iterasi, kita harus baris ubah baris S1 dibagi dengan 2 atau nilai pivot ini.
Yang kedua, perbarui baris S2 dan Z. Nah, untuk mengubah S1, kita bagi seluruh elemen B1 mula-mula dengan pivot. Di sini kebetulan pivotnya 2, jadi pada seluruh baris B1 yang mula-mula dibagi dengan 2. Untuk pada baris B1 itu X1-nya 2, X2-nya 1, S1-nya 1, dan S2-nya 0, dan nilai kanannya di sini 100 dibagi dengan 2 menghasilkan nilai ini ya. Ini hasil dari pembagian B1 mula-mula dengan pivot. Oke, kita simpan dulu. Kita lakukan update pada baris kedua. Baris kedua mula-mula, ini cara untuk ini melakukannya caranya B2 mula-mula dikali 1 dikali B1. Nah, ini lagi dilakukan perhitungan pada update baris S2. Ini pada baris B2 mula-mula, ini nilai X-nya 1, nilai S2-nya 2, nilai S1-nya 0, nilai S2-nya 1, dan nilai kanannya 80 dikali dengan 1, dikurang dikurang dengan 1. Ini salah, maaf salah. Ini tadi tandanya hilang. Ini seharusnya dikurang dengan 1 ya. Ini dikurang dengan 1. Sini diperbaiki. Nah, ini dikurang 1. Lalu sebelah sini ini dikurang 1. Ya, oke lanjut. Ini ikut kegeser ya. Ini dikurang dengan 1. Sudah, kalau gitu kita hapus. Ini tadi kan dikurang dengan 1 dikali B1. Ini kali 1. Ini baris B1 mula-mulanya. Pada baris B1, kolom X1-nya bernilai 1, kolom X2-nya bernilai 0,5, kolom S1-nya nilainya 0,5, dan kolom S2-nya nilainya 0, untuk nilai kanannya 50. Nah, dihitung hasilnya ini pada update baris S2. Ini nilai nilai X1, nilai X2, nilai S1, nilai S2, dan nilai kanan. Kita simpan dulu lagi. Untuk yang terakhir, pada iterasi pertama ini kita melakukan update pada baris Z. Gimana cara melakukan update-nya? Yaitu B1 mula-mula ditambah 50 dikali baris pivot. Baris pivot atau baris kunci tadi ya. Nah, itu. Nah, pada B1 ini, B1-nya 50 pada X1, nilai X2-nya ini ada min 40, S1-nya ada 0, S2-nya 0, dan nilai kanannya kosong. Ini ditambah dengan 50 lalu dikali dengan garis pivot. Garis pivot ini yang ini ya. Baris Z, ini salah. Bukan baris pivot tapi baris Z. Oh, betul betul. Ini baris pivot yang jelas. Bisa. Baris pivot kan ini hasil dari perhitungan ini loh. Ini baris pivot yang ini. Hasil dari update yang S1 ini menjadi baris pivot. Nanti update-nya ke dalam situ. Oke, kita lanjut. Dikali semua hasil dari update baris Z untuk X1 0, X2-nya 15, S1-nya 25, S2-nya 0, dan nilai kanannya 2500. Kita simpan lalu kita taruh. Ya. Taruh perhitungan dari iterasi pertama tadi ke tablo ya. Ke tablo iterasi pertama kita masukkan.
Ini, ini tablo yang sudah saya masukkan ya teman-teman. Di sini untuk B aksen. Ini karena tadi yang uh, baris yang pertama itu masuknya baris mula-mula dan ini menjadi baris baru atau baris B aksen ya. Saya menyebut B aksen. Nah, di sini kita masukkan untuk nilai Z-nya. Z-nya tadi 0, min 15, 25, dan 0 untuk S2 nilai kanannya 2.500. Ini tadi orang pekerja ini seharusnya hasilnya min 15. Oke, untuk yang B2 fan itu, nah, ini tadi belum saya jelaskan. Di sini basis. Nilai basis ini ditentukan dari apa? Kita kembali lagi ke atas. Nilai basis ini yang berisi dengan bilangan yang hanya 0 dan 1. Ini di mana yang bilangan isinya 0 dan 1? Ini kan pada kolom Z, S1, dan S2. Nanti jika nilainya udah diupdate, maka otomatis kita mengubah pada basis B1 dan B2 ini menjadi X1 dan X2. Itu maka kita melakukan perhitungan. Lanjut lagi. Ini update tadi udah ketemu. Nah, pada X1, kolom X1, ini update yang udah dihitung tadi. Ini 1 untuk X1. Nah, untuk kolom X1, kolom X2-nya 0,5, kolom S1-nya 0,5, kolom S2-nya 0, dan nilai kanannya 50. Udah dimasukkan ke sini ya. Nah, terus yang terakhir ini B2, atau pada bagian basis ini nilai dari S2-nya. Menghasilkan update update perhitungan X1-nya X1-nya 0, X2-nya 1,5, S1-nya min 0,5, S1, S2-nya 1, dan nilai kanannya 3. Oke, udah sesuai. Nah, ini. Nah, karena pada kolom X1 nilainya sudah menjadi 0, 0, dan 1, maka kita ubah. Kita pindah, maka yang menjadi X1 pada yang masuk ke basis ini adalah X1. Sebenarnya kita hilangkan. Nah, kita lihat pada hasil tableau iterasi pertama, apakah nilainya udah optimal? Tentu belum ya. Di sini masih ada satu baris pada basis Z. Ya, ini B0-nya belum maksimal karena ini masih ada nilai yang negatif atau kurang dari 0. Maka kita lakukan lagi iterasi yang kedua pada proses iterasi pertama untuk menemukan nilai yang optimal. Nah, kita hitung lagi. Caranya sama kayak pada iterasi pertama. Kita tentukan kolom kuncinya dulu. Kolom kunci tadi dicari dari kolom kunci ditemukan dari kolom yang nilainya paling negatif. Di sini cuma ada satu, jadi sudah jelas bahwa kolom kunci di sini adalah X2 ya, karena min 15 ini. Kita temukan baris kunci. Baris kuncinya tadi gimana? Nilai kanan dibagi dengan nilai yang ada pada kolom kunci. Nah, syaratnya untuk menghitung rasio itu harus dibagi, tidak boleh nol ya, atau tidak boleh dibagi dengan negatif. Maka kita hitung. Untuk rasio dari B1 ini, B1 aksen, itu 50 dibagi 0,5. Ya, ini rasionya 100, dan untuk B2-nya itu nilai kanan dibagi dengan bilangan yang ada pada kolom kunci. Di sini 30 dibagi 1,5 hasilnya 20. Nah, kita bisa lihat ya, di mana hasil yang paling kecil dalam rasio itu yang menjadi baris kunci. Di sini baris kuncinya pada B2. Nah, perpotongannya terletak pada ini.
pada B2 dan kolom X2. Ini pada bilangan 1,5 ini. Pada nilai 1,5 ini. Ini yang menjadi elemen kunci atau pivot di sini. Kita lakukan iterasi lagi, perhitungannya langsung. Nah, pada iterasi kedua ini kita harus eh, tadi kan sudah menemukan dari baris X1 ini nilainya 100 rasionya. Dan baris S2 ini nilainya 20 yang menjadi rasionya berarti pada baris S2 ini pada nilai 20 ya. Untuk melakukan iterasi kedua ini kita harus ubah baris S2 menjadi pivot. Nah, menjadi X2-nya diubah ke tabel kolom S2 tadi. Tuh. Terus bagi semua lalu melakukan update baris X1 dan update baris Z ya. Untuk ubah baris S2 dalam bentuk pivot ini, kita harus membagi semua elemen dengan 1,5. Nah, ini dibagi dengan baris S2 ini dibagi dengan nilai pivot ini ya. Lakukan pembagian. Ini bagi semua elemen dengan ini. Ini elemennya dibagi ya. Terus pada baris ini 0, 1,5, 0,5, 1 dan 30 ini dibagi dengan 1,5. Hasilnya untuk X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya 0,33 dan S2-nya 0,67 untuk nilai kanannya 20. Ini kita simpan dulu seperti tadi. Untuk selanjutnya, update baris X1. Bagaimana cara melakukan perhitungannya? Yaitu dengan B B1 aksen dengan dikurangi 0,5 dan dikali B2 aksen. 0,5 di sini. Ini adalah elemen kolom kunci ya. Ini dikali kolom kunci, dikurang kolom kunci dan dikali dengan B2 aksennya. Terus ini sudah lakukan perhitungan seperti yang tadi. Ini hasilnya sudah ketemu di sini. Untuk X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya 0,67 dan S2-nya min 0,33 untuk nilai kanannya 40. Kita simpan lagi dan yang terakhir lakukan perhitungan pada update baris Z. Update baris Z dihitung, itu cara melakukan perhitungannya itu B1 aksen ditambah 15. 15 min 15 ya, tambah min 50. Dan di Misalnya ditambah 15 ya, ditambah 15 terus dikali B2 aksen. Nih, perhitungannya dilakukan dan menghasilkan ini. Ini untuk X1-nya 0, X2-nya 0, terus S1-nya 20, S2-nya 10, lalu nilai kanannya 2018. Lalu untuk hasil iterasi kedua ini kita masukkan ke dalam hasil tablo. Hasil tablo iterasi akhir. Kita masukkan semuanya ya. Tadi perhitungannya untuk basis Z. Basis Z itu X1-nya 0, X2-nya 0, S1-nya 20, S2-nya 10 untuk nilai kanan atau solusinya 2800. Lalu untuk basis yang X1, X1-nya 1, X2-nya 0, S1-nya 0,67, S2-nya min 0,33 untuk nilai solusinya itu 40. Yang terakhir, untuk basis X1, itu X1-nya 0, X2-nya 1, S1-nya min 0,33, dan S2-nya 0,67 untuk nilai solusinya 20. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau pada basis Z ini nilainya sudah, oh, pada, ya, kita lihat lagi. Pada tablo iterasi kedua ini apakah nilainya udah optimal? Kita cek dulu. Pada basis Z ini nilainya sudah lebih dari tidak ada yang negatif ya. Sudah tidak ada yang negatif. Berarti ini eh, hasil iterasi kedua ini nilainya sudah optimal. Dalam
Perhitungan ini pada iterasi kedua menemukan solusi optimal yang ditemukan. Ini ada X1-nya 40 unit untuk produk A. Ini X1 ya, untuk produk A jadi 40. Dan untuk X2-nya itu nilai optimalnya 20 per unit ya. Itu untuk produk B. Dan keuntungan maksimal yang diraih itu 2.800.000. Seperti itu. Jadi perhitungan dalam metode simplex kali ini sudah menemukan nilai hasil optimal seperti solusi pada kali ini. Sekian video mengenai linear programming metode simplex maksimasi dua variabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.